Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini sampai pada kuliah daring, yaitu manajemen pemasaran 2 dari saya, Ibu Uki. Mengapa masih ada pembelajaran daring? Ya, pembelajaran daring itu sangat urgent sekali. Ada yang tidak puas dengan pembelajaran daring, ada juga yang senang dengan pembelajaran daring, ada yang tidak senang. Saya pribadi juga kurang cocok untuk pembelajaran daring. Mengapa? Karena kalau tidak urgent kita bisa tatap muka, bisa diskusi, bisa menyampaikan suatu hal pemecahan masalah. Ya, jadi tidak semata-mata harus daring. Besok insya Allah moga-moga setelah ujian mid semester itu bisa pembelajaran tatap muka. Kita sangat rasanya kurang puas menurut saya kalau pembelajaran daring. Ada yang mengkritik bahwa pembelajaran daring kok hanya gitu-gitu aja, hanya mentransfer, hanya nge-share ke Edlink. Itu sebetulnya dosen sudah berupaya dari awal, dari proses PowerPoint, proses merangkum, dan lain-lain. Jadi tidak hanya mahasiswa yang kesulitan, jadi dosen juga merasakan sedih karena saya sendiri tidak bisa tatap muka untuk berdiskusi. Ya, yang namanya kampus Merdeka itu harus bisa memecahkan suatu masalah. Ini materi pemasaran 2. Kemarin saya banyak nyampaikan pemasaran 1. Ya, pengertian teori pemasaran itu yang kami sampaikan, yang kita bahas nanti. Aspek pasar dan strategi pemasaran perusahaan. Apa itu yang dimaksud dengan pengertian teori pemasaran? Teori pemasaran dikatakan aliran produk secara fisik dan ekonomi dari produsen melalui pedagang, perantara ke konsumen. Jadi suatu arusnya itu dari mana? Ibaratnya dari hulu ke hilir, ya. Dari pusat ke yang terkecil, dari yang besar ke yang terkecil. Itu aliran, arus. Ibaratnya listrik itu dari daya yang terbesar ke daya yang terkecil. Ya. Yang kedua yang dimaksud pengertian teori pemasaran yaitu suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu atau kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan apa yang diinginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Itu suatu proses ya. Proses itu ya dari perencanaan, dari pembuatan, dari sampai bahan siap saji maupun siap pakai. Itu pengertian teori pemasaran. Jadi suatu proses diikuti dengan memanajerial. Memanajerial itu menata maupun menyusun. Ya, itu yang dimaksud pengertian teori pemasaran. Ini teori pemasaran. Yang ketiga, lingkupnya apa saja yang menyangkut tentang manajemen pemasaran.
Ya, diantaranya melibatkan banyak kegiatan yang berbeda, yang intinya menambah nilai produk pada saat produk bergerak melalui sistem. Jadi kalau produknya tidak bertambah, itu statis namanya, tidak bergerak karena lingkup pemasaran harus bergerak terus, bersifat aktif, tidak pasif, setiap saat bergerak, nggak ada berhentinya. Itu lingkup dari pemasaran. Yang keempat apa? Konsep inti pemasaran itu berisi satu, kebutuhan, keinginan. Kebutuhan siapa itu nanti dijabarkan, namanya kebutuhan pasti kebutuhan konsumen kalau pemasaran. Keinginan ya keinginan siapa? Permintaan produk yang minta siapa? Nilai dan kepuasan, yang puas siapa? Ya. Pertukaran apa? Barang apa yang ditukar? Ya. Transaksi, mengenai transaksi apa? Transaksi di dalam pemasaran. Terus hubungan pasar bagaimana? Ya. Intinya di sini ini. Jadi inti pemasaran ya isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, itu inti dari pemasaran. Ruang lingkupnya seperti itu. Ruang lingkupnya tadi jadi selalu aktif. Kalau konsep intinya yaitu kebutuhan, keinginan yang menyangkut tentang konsumen, pembelian. Yang kelima, tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran itu bagaimana? Kalau dalam manajemen pemasaran, tujuannya ya bagaimana kita harus membuat sistem pemasaran maksimumkan konsumsi, bagaimana mekanismenya untuk memaksimumkan konsumsi. Nanti akan sampai dengan bagaimana toh untuk memperbanyak konsumsi konsumen. Yang kedua, memaksimumkan utilitas, kepuasan konsumsi. Konsumsi untuk siapa? Yang ketiga, memaksimumkan pilihan. Memaksimumkan pilihan. Pilihan buat siapa? Nah, kamu harus bisa, dan saya sampaikan ini karena harus bisa mengikuti, mencerna. Memaksimumkan mutu hidup. Mutu hidup siapa? Kualitas hidup. Kuantitas hidup. Harga lingkungan. Ya, itu yang memaksimumkan mutu hidup. Itu berisi dari itu. Ya kualitas, ya kuantitas, ya harga lingkungan itu tujuan pemasaran. Agar apa? Untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ya nanti sampai pada tujuannya ini. Yang keenam, efisien pemasaran. Dalam pemasaran kok ada efisiensinya ya? Ya. Kalau dalam kegiatan pemasaran, seberapa atau pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk menunjang hasil yang bisa didapatkan dari kegiatan tersebut. Jadi, merencanakan suatu produk, pengeluaran untuk apa saja untuk pemasaran. Kita harus ada pengeluaran, ada penerimaan. Yang kedua, yang dimaksud efisien pemasaran dapat dicari dengan menghitung. Menghitung apa? Rasio. Rasionya pengeluaran berapa, penerimaan berapa, atau pemasukan berapa dalam kegiatan pemasaran yang dilakukan. Semua harus dikalkulasi, dibukukan, dicatat. Semakin tinggi nilai rasio keluaran,
atau pemasukan, maka pemasaran yang dilakukan semakin efisien. Ya, makin efisien. Itu yang namanya efisien pemasaran. Yang ketujuh yaitu fungsi pemasaran. Apa yang berarti? Arti dari fungsi pemasaran apa saja? Ya, ini satu fungsinya apa? Fungsi pemasaran itu pertukaran suatu produk. Kalau jasa ya jasa. Jasa pemasaran beda lagi, bukan pertukaran produk. Penawaran jasa beda lagi. Harus dijual, produk yang harus dijual dan dibeli sekurang-kurangnya sekali selama proses pemasaran. Contohnya, produsen ke konsumen, produsen ke tengkulak. Itu pertukaran produk. Dari tengkulak ke pengecer. Ya, itu pertukarannya. Yang kedua fungsinya apa? Fungsinya yaitu visi pengangkutan, penggudangan, pemrosesan produk, penyimpanan. Penggudangan ya penyimpanan itu tadi. Itu ada di dalam penggudangan. Ya, itu fungsinya dua itu. Yang nomor 3 yaitu fungsi penyediaan sarana informasi pasar atau standarisasi mutu, pembiayaan, penanggungan risiko. Itu yang dimaksud. Fungsinya ada 3. Apa toh penanggungan risiko? Risiko ada 2. Risiko fisik, diantaranya yaitu risikonya apa? Apabila ada badai angin, kebakaran, banjir, pencurian, kerusakan, gempa bumi, wabah, atau sesuatu yang dimakan oleh makhluk lain, umpamanya rayap atau tikus, atau itu merupakan masuk dalam kerusakan. Dan lain-lain, itu risiko pembiayaan fisik. Yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar dalam pemasaran itu apa? Yaitu tidak lakunya produk, harganya jatuh, banyaknya persaingan, dan adanya wabah yang merajalela. Seperti awal tahun ini, semua UMKM terpuruk, perekonomian hancur. Itu risiko pasar, bukan risiko fisik. Kalau mungkin fisik produk aman-aman saja, tetapi kondisi pasar loyo, ya. Nah, itu dari fungsi pemasaran tadi. Yang ke-8 adalah biaya pemasaran. Apa yang termasuk biaya pemasaran tuh? Banyak sekali. Biaya pemasaran menunjukkan bagian dari pembayaran konsumen yang diperlukan untuk menutup biaya yang dikeluarkan dalam proses pemasaran itu apa aja. Ya, prosesnya mesti melalui biaya transportasi. Pak, biaya transportasi jaraknya jauh pak dekat, itu membutuhkan biaya berapa. Nah, biaya pengemasan. Biaya pengemasan itu jumlahnya, pengemasan itu banyak atau sedikit, besar atau kecil. Nah, itu yang menentukan biaya pengemasan. Biaya penyimpanan atau penggudangan.
berapa toh yang harus disimpan? Jumlahnya banyak atau sedikit, membutuhkan gudang berapa? Itu biaya penggudangan. Umpama gudang satu tidak cukup, harus tambah gudang lagi. Berarti kan butuh biaya besar lagi. Selanjutnya biaya pemesanan atau pengiriman. Lah, sekarang pemasaran lewat online harus dikalkulasi juga dalam biaya pengiriman maupun biaya pemesanan. Itu sekarang akan lebih besar ya biaya pengiriman. Itu juga diperhitungkan dalam pemasaran. Apalagi biaya merek pajak. Biaya merek sendiri atau biaya pajak sendiri. Itu tidak setiap hari atau setiap bulan. Paling itu hanya 1 tahun sekali. Tetapi juga mengeluarkan biaya. Biaya kerusakan. Biaya kerusakan timbul itu kalau ada sesuatu yang istilahnya ada yang rusak. Mengenai rusak mungkin kehujanan, atau mungkin banjir, atau mungkin jatuh, atau mungkin itu ada kerusakan-kerusakan yang timbul. Ya, ada kerusakan timbul sehingga membutuhkan pengepakan lagi atau pengemasan lagi. Atau merusakkan di dalam pengiriman juga harus mengulang lagi, itu membutuhkan biaya. Itu dalam poin-poinnya biaya pemasaran. Selanjutnya yaitu saluran distribusi. Kemana toh mau menyalurkan? Apa yang dimaksud dengan saluran distribusi? Saluran pemasaran jejak perpindahan barang dari produsen ke konsumen akhir. Itu yang dinamakan saluran atau distribusi. Contohnya apa? Ini kalau contoh dari pertanian itu yaitu pemasaran komoditi jeruk dari petani ke tengkulak, langsung diterima oleh pedagang, pedagang pengumpul, terus jalan ke pengecer baru ke konsumen akhir, yaitu yang mengkonsumsi buah jeruk. Itu contoh saluran distribusi pertanian. Kalau saluran distribusi produk, tentunya dari perusahaan atau dari pabrik ke tengkulak, ke grosir atau pabrik ke grosir, terus ke tengkulak, terus pedagang pengecer, ke konsumen atau ke seller-seller dulu baru ke konsumen. Itu kalau produk ya. Itu yang namanya saluran atau distribusi. Yang ke-10, margin pemasaran. Apa yang dikatakan dengan margin pemasaran? Yaitu margin itu beda sedikit, selisih dalam kondisi hampir-hampir. Jadi selisih harga di tingkat produsen dengan di tingkat konsumen. Jadi umpama produsen memberikan suatu harga sekian, tingkat pasar juga harus ditentukan, tidak seenak gue memberikan harga. Jadi selisihnya limit sekali atau margin sekali. Margin pemasaran beda dengan biaya pemasaran, meskipun ada kemungkinan besarnya margin pemasaran sama dengan biaya pemasaran, karena ada pelaku pasar yang menanggung kerugian. Ya. Bedanya seperti itu. Ada margin, ada harga margin dalam pemasaran. Yang ke selanjutnya yaitu 11,
analisis strategi pemasaran. Itu kalau kalian pasti sudah tahu yang namanya menganalisis segmenting, targeting, positioning. Jadi ini sebagai rumus marketing mix STP itu tidak bisa diabaikan dan ditinggalkan. Ya, ini nanti akan pembahasannya banyak dan panjang lebar tentang STP tersebut. Di dalamnya yaitu terdiri dari marketing mix, terdiri dari produk, price, place, promotion. Tidak lepas dari ini. Ini satu paket dari marketing mix. Enggak bisa dilepas. Jadi sudah menyatu. Marketing mix itu ya produk, price, place, promotion. Apa yang ke-12 yang dimaksud segmentasi tadi masuk dalam STP tadi. Ya, segmentasi dari STP akan saya jelaskan menguraikan tentang segmentasi. Segmentasi itu apa? Yaitu sasaran. Siapa yang harus disasar, dituju maksudnya dituju. Sasarannya siapa, Tom? Anak apa, orang tua apa, dewasa apa, remaja, apakah khusus lansia gitu, segmentasi. Bisa seperti itu kalau dari usia, kalau dari ini dari menurut pembagiannya lah, ini menurut pembagian segmentasi bisa geografi, itu menurut negara, regional, yaitu provinsi, kota, jadi bisa internasional. Yang kedua demografi, umur, jenis, kelamin, pendapatan, itu demografi, yaitu sasarannya itu umurnya berapa, akan menuju untuk yang umur anak-anak atau remaja atau khusus orang tua atau dewasa atau semuanya itu bisa masuk gitu ya. Terus pembagian psikografik itu termasuk kelas sosial, gaya hidup, kepribadian. Contohnya apa kelas sosial? Ya penghasilan, taraf hidupnya. Taraf hidupnya, penghasilan ekonominya bagaimana? Rendah, menengah, sedang, atau besar, atau high. Ya, itu yang keempat, pembagian yang keempat yaitu tingkah laku. Tingkah laku mencakup kesempatan, manfaat yang dicari, status pengguna, tingkat pemakaian, atau status loyalitas. Mau membeli terus-menerus atau hanya sekedar coba-coba. Itu sasaran pasarnya ya. Ini sasaran pasarnya. STP yang kedua yaitu targeting. Dari STP tadi ini targeting. Targetnya siapa saja untuk memasarkan produk, yaitu kelompok konsumen yang mempunyai ciri-ciri atau sifat hampir sama, homogen, yang dipilih perusahaan dan yang akan dicapai dengan strategi bauran pemasaran, marketing mix. Itu targetnya untuk cewek, untuk perempuan apa untuk laki-laki gitu. Kalau untuk laki-laki, khusus laki-laki yang dikeluarkan. Contohnya banyak sekali. Nanti bisa dicari target suatu produk apa gitu. Besok saya kasih tugas tentang target pemasaran untuk produk. Yang kedua, dari awal perusahaan sudah merencanakan target yang menjadi sasaran serta tujuan untuk menentukan siapa konsumen yang dipilih. Itu tadi yang sudah saya jelaskan. Sasarannya mau siapa, mau perempuan atau mau laki-laki atau mau yang tua atau yang remaja atau yang
Nah, itu dari perencanaan suatu produk. Produk apa yang mau dibuat dan produk apa yang mau dijual. Nah, ini tentang manfaat targeting. Manfaat targeting itu satu, mengembangkan posisi produk dan strategi bauran pemasaran. Memudahkan penyesuaian produk dan strategi bauran pemasaran yang dijalankan, yaitu harga yang tepat. Strategi bauran itu ya terdiri tadi, marketing mix tadi, ada produk, ada harga, ada saluran, dan ada promosi, itu ya strategi bauran. Harga yang tepat, saluran distribusi yang efektif, promosi yang tepat, tepat sasaran, tepat target, ya, dengan target pasar lebih luas, lebih terjangkau, lebih promotif. Hal ini penting saat memasarkan produk yang baru. Itu manfaatnya targeting. Yang ketiga yaitu memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas. Seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Yang keempat, mengantisipasi persaingan. Bagaimana cara mengantisipasi? Ya harus ada istilahnya apa ya? Pengamat mata-mata. Jadi mengantisipasi persaingan produk. Itu harus ada itu. Kalau enggak ada, tahu-tahu kita kalah saing, yaitu perang dalam promosi. Yang kelima yaitu strategi. Yang 15 ya, yang ke-15 itu ini saya loncati positioning nanti ya. Ini menginjak pada strategi yang tidak membeda-bedakan pasar yang dinamakan undirected marketing, tidak membeda-bedakan pasar. Kalau strategi yang membeda-bedakan pasar yaitu differentiated marketing, yaitu menggolong-golongkan atau mengelompokkan suatu strategi pasar. Strategi yang terkonsentrasi atau concentrated marketing, yaitu konsentrasi khusus siapa, mungkin khusus PNS atau khusus pejabat, yaitu namanya terkonsentrasi dalam strategi marketing. Strategi bauran dari 3 di atas tadi dan masih banyak lagi strategi untuk pemasaran dengan mengembangkan konsep mandiri. Ya, dari 3 di atas ini tadi tidak membeda-bedakan pasar, terus yang membeda-bedakan pasar, yang khusus mengkhususkan pasar. Yaitu yang keempat yaitu strategi bauran. Nah, bauran tadi yaitu produk, harga, list, dan promosi. Ini tahap pokok-pokok dalam strategi perlu diketahui. Pokok-pokok dalam strategi pemasaran itu ada berapa? Tuh, strategi pemasaran itu terdiri yaitu konsep dan perkembangan. Strateginya kamu harus punya konsep sebelum memasarkan sesuatu. Bisa kamu buat sendiri, bisa kamu imajinasi bagaimana nanti penerapannya. Jadi di dalam pikiran itu sebelum memasarkan harus punya perencanaan yang matang, punya konsep yang matang, dan baru dilaksanakan. Tidak serudak-seruduk langsung dipasarkan, begitu tidak. Ya. Yang kedua, strategi kepuasan pelanggan. Bagaimana bisa memuaskan pelanggan? Itu akan spesifikasi menyeleksi kalau dalam penjualan produk apa yang mau dijual itu
harus bagaimana mengamati pelanggan itu bagaimana hingga puas dan membeli ulang dan akan loyal. Yang ketiga, strategi pasar. Strategi pasar itu ya melihat pasar nanti, persaingan pasar. Strategi produk itu melihat produknya bagaimana, layak dijual, berkualitas, bisa dipasarkan. Itu strategi produknya. Kalau memang produk mau dijual untuk bersaing, kualitasnya harus lebih dari yang lain. Strategi penetapan harga, bisa melihat kondisi pasar dan lingkungan. Strategi distribusi, kemana saya harus mendistribusikan suatu produk. Itu pokok-pokok yang ada dalam strategi pemasaran. Dan lagi strategi promosi. Strategi promosi, strategi pemasaran dalam produk life cycle, siklus hidup produk, tahapan-tahapan yang dilalui. Ya. Produknya bagaimana? Siklusnya bagaimana? Tahapan-tahapan yang harus dibuat apa? Yang harus dijalankan apa? Gitu. Strategi pemasaran dalam berbagai posisi persaingan. Strategi pasar namanya. Strategi pemasaran internasional. Bagaimana mau memasarkan ke internasional, bagaimana ekspor. Itu juga harus ada pengamatan pasar, pengamatan konsumen di luar negeri. Orang akan mau mengenal bagaimana mengenal produk itu juga harus ada promosinya dulu, pakai strategi promosi. Yang ke-16 yaitu differentiated marketing, yaitu penggulungan. Penggulungannya apa saja di dalam marketing itu. Cara membeda-bedakan itu membedakan produk, diferensiasi pelayanan, bagaimana pelayanan tersebut, diferensiasi personel, diferensiasi saluran, diferensiasi citra, itu namanya penggulungan atau mengelompokkan ya. Dalam pemasaran ada diferensiasi. Yang ke-17, tindakan merancang. Nah, ini tadi STP-nya sudah lengkap ya. Tadi kan segmentasi, T-nya targeting, ini menginjak pada positioning. Jadi STP-nya sudah mencakup semuanya. Itu tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berada dalam benak pelanggan sasaran. Itu pendapat Kotler tahun 1997. Dia merancang dulu tentang bagaimana perusahaan itu mempunyai citra bagus untuk menghadapi kompetitor atau persaingan yang berada dalam benak pikiran pelanggan. Sasarannya itu yaitu satu, positioning menurut atribut produk. Yang kedua, positioning menurut manfaat. Yang ketiga, positioning menurut harga atau kualitas. Yang keempat, positioning menurut penggunaan atau penerapan. Yang kelima, positioning menurut pemakai. Yang keenam, positioning menurut pesaing. Yang ketujuh, positioning menurut kategori produk. Ya. Dari semua positioning itu ada edukasi dalam penyampaian
promosi. Jadi pada suatu mau promosi itu harus ada edukasinya. Menurut manfaat gimana? Menurut harga harus ada edukasi. Entah melalui iklan, entah melalui apa. Itu harus ada edukasi. Ya. Itu positioning produk, positioning sudah dipilah-pilah yang manfaatnya piye, harganya piye, penggunaannya bagaimana, gitu. Penerapannya bagaimana, pemakaiannya bagaimana, pesaing bagaimana. Tergantung pada produknya. Ya. Ini marketing mix itu ya. Selanjutnya marketing mix-nya ini tadi sudah ada di atas tadi produk, price, place, promotion sama dengan tadi, tapi ini saya jabarkan mengenai price. Price produk dalam harga, keragaman, produk, perabat, diskon, kualitas, potongan harga. Oh ini saya sudah, ini tercopy lagi ya. Potongan harga khusus, periode pembayaran, syarat kredit produk, keragaman produk kualitas, desain atau ciri nama merek, kemasan, ukuran, pelayanan, garansi imbalan. Itu dari price, harga produk. Ya. Kalau price-nya ini price promotion, saluran pemasaran, cakupan pemasaran, pengelompokan, dan lokasi persediaan, transportasi, saluran distribusi, lokasi untuk menjual produk pilihan yang strategis. Promotion, saluran pemasaran, cakupan pengelompokan lokasi, persediaan, transportasi, promosi penjualan. Itu kalau di dalam promosi itu terdiri ada promosi penjualan, tenaga penjual, kehumasan, tenaga iklan dan pengiklanan, desain iklan, desain pemasaran langsung. Itu ada kiat-kiatnya. Apa kiat-kiatnya? Kalau kiat-kiat dalam promosi itu bisa dikembangkan juga. Dan di sini kami sampaikan juga utamanya promosi, kiat utama dalam promosi pemasaran yaitu satu, public relation. Itu jenisnya PR, yang namanya PR, jenis atau keterangannya contoh peristiwa ya. Suatu perusahaan dapat menarik perhatian untuk produk atau produk baru atau kegiatan perusahaan lainnya dengan mengatur suatu peristiwa spesial. Bisa disampaikan yaitu melalui konferensi berita, melalui seminar, melalui tamasya, pameran, melalui kontes-kontes, melalui kompetisi, melalui hari jadi, atau melalui sponsor olahraga. Dan masih banyak lagi melalui internet, iklan-iklan melalui media elektronik. Itu kiat-kiat promosi. Berita yang menemukan atau menciptakan berita yang mendukung produk atau orang-orangnya. Itu bisa kamu lihat di TV-TV, bagaimana mempromosikan itu fresh care, bagaimana mempromosikan kopi, bagaimana mempromosikan orang-orang yang bisa tertarik semuanya. Itu yang namanya berita menemukan atau menciptakan berita yang mendukung produk. Berita yang dimasukkan ke koran, tabloid, lalu bisa dipisah ya. Kalau televisi itu berita melalui media elektronik, kalau melalui tabloid, melalui koran, melalui majalah, melalui brosur, itu bisa juga.
Terus promosi bisa melalui pidato atau giat untuk menciptakan publisitas atau publik produk atau perusahaan. Jadi secara umum bisa melalui radio, TVRI, ya ini pidato-pidato, atau perkumpulan-perkumpulan, mungkin ada pertemuan-pertemuan khusus apa saja dalam perkumpulan orang-orang, waktu bisa bertemu oleh konsumen lainnya. Atau bisa juga kiat memberi ceramah di asosiasi perdagangan, itu di tingkat HAID atau perdagangan kan menteri biasanya memberikan ceramah di asosiasi perdagangan atau dipertemukan penjual di sana pada pertemuan event-event tingkat tinggi. Kiat-kiat lainnya yaitu kegiatan pelayanan masyarakat. Perusahaan dapat meningkatkan hubungan baik masyarakat dengan menyumbangkan uang dan waktu dengan maksud baik, memberikan beasiswa pada mahasiswa, itu kegiatan pelayanan masyarakat, memberikan bantuan pada pelatihan apa saja yang bentuk mungkin pelatihan pada pelatihan, workshop, apapun pelatihannya, UMKM atau pelatihan apa saja, atas nama memberi nama perusahaan. Ya, kiatnya itu masuk kiat juga. Memang dalam promosi ini luas sekali, bisa pokoknya ingin meraih sebanyak-banyaknya konsumen, kiatnya bisa dikembangkan lagi yang saya sampaikan ini bisa dikembangkan lagi. Kiat lainnya yaitu menyumbangkan sejumlah uang untuk kegiatan bencana alam dari setiap pembelian konsumen. Mungkin pada waktu bencana alam itu memberikan diskon atau memberikan apa pada konsumen. Bisa juga kiatnya melalui media identitas visual yang dapat segera dikenal masyarakat. Itu logo perusahaan, alat tulis, brosur, tanda-tanda atau kartu bisnis, serta seragam. Nah, okay. Dalam cakupan pemasaran 2 secara global ya, secara global tadi sudah kami uraikan di atas. Untuk selanjutnya akan kami jelaskan pertemuan yang akan datang per sub pokok bahasan. Ini awal pertemuan global saja dari STP, yang pokok tadi STP, serta inti-intinya ya, kami sampaikan dalam pertemuan pertama. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan bisa melalui email atau bisa melalui WA, sudah countingnya sudah tahu nomor WA saya. Jadi tidak usah istilahnya gerundel kok kuliah kok enggak pernah ketemu dosennya, karena saya memberikan kuliah Zoom dan saya transfer ke YouTube itu juga membutuhkan waktu lama, juga membutuhkan biaya banyak. Jadi memang lebih enak pertemuan itu tatap muka di kampus. Bisa sharing, bisa diskusi, bisa memahami lebih jelas. Jadi harap maklum, jadi tidak usah istilahnya kok nggak bisa ketemu. Itu memang baru saatnya begini semua merasakan ya. Urgentnya ya darurat, kondisi belum istilahnya belum sempurna wabahnya, hilangnya belum hilang penuh, jadi kita harus hati-hati. Semua kan ingin sehat tujuannya, jadi ini saya dari membuat PowerPoint, kami transfer ke YouTube, nanti bisa di-share ke Adlink, dan di Adlink selalu akan saya masukkan daftar hadir
itu menjadi poin nilai di dalam nanti saya memberikan nilai UAS, ya. Perlu diperhatikan. Dalam daftar hadir wajib itu akan menambah poin nilai. Ada mahasiswa yang hasil UAS-nya bagus, tetapi nggak pernah hadir, nggak bakalan punya nilai A. Nggak bakalan tak kasih nilai A. Karena nggak pernah hadir di Edlink. Tetapi bagi yang rajin membuat tugas, ikut UTS, UAS, itu akan saya lihat, oh ini rajin, sekian kali mengikuti. Itu saya tambah nilai poin. Insya Allah nilainya A. Rajin ya, UTS, UAS ikut, terus tugas ikut, dan absensi 100%. Nah, itu pasti nanti jawabannya bagus. Tidak seperti yang ucuk-ucuk ikut ujian, ucuk-ucuk UTS, ucuk-ucuk UAS, begitu. Saya paling sedih melihat seperti itu. Saya dulu kalau kuliah 100% hadir di tempat, di ruang, penuh full time, tidak pernah bolos. Itu saya, tetapi sekarang hadir di Edlink saja, Masya Allah, pusing deh saya kalau melihat kehadiran. Ya. Ini saya beri sisipan, yaitu tip foto day, sisipan saya. Jauhilah olehmu segala bentuk kedengkian, sebab kedengkian itu memakan segala kebaikan, sama seperti api memakan kayu bakar yang kering. Habislah jadi abu tanpa bekas. Ya, kebaikan itu akan hilang tanpa bekas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.